Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur kepada Tuhan ketika kita diberikan lagi kesempatan untuk berbakti memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari teman-teman, saya ajak kita semua untuk mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhir. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh berbakti kepadanya. Saya persilakan teman-teman semua untuk saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, turunlah berkat-Nya atas kita yang beribadah kepadanya. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu atas kehidupan kami. Tidak layaknya kami di hadapan-Mu, namun Engkau masih tetap mengasihi kami. Ajar kami untuk merenungkan setiap kebaikan-Mu. Dan terlebih ketika di ibadah pagi hari ini kami juga mau mengaku segala kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kiranya kemurahan-Mu melayakkan kami, menghapuskan dosa-dosa kami, dan kami boleh dilayakkan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, terkhususnya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hari Minggu semuanya, ya kita bersyukur bisa bersama-sama mengikuti ibadah remaja ini lagi. Meskipun selama 1 tahun terakhir ini, mungkin banyak dari kita harus melakukan penyesuaian dan juga mengalami kesulitan, tetapi kita tidak lupa bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menjaga dan juga memelihara kita semua. Setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa yang tak habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim
selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih tinggi dari samudra kebaikan-Mu Bapa, yang tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini. Mari kita rasakan hadirat Tuhan yang tenang dan penuh damai. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun kita berdosa dan tidak pantas, Dia memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me into His love for me. Yes, His love for me. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realize He has ransomed me, His runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. The Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memampukan kami untuk bisa fokus dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga bisa menyampaikan pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau saya mengatakan bangsa Israel, apa yang teman-teman pikirkan? Oh, bangsa yang dipilih Tuhan, umat yang dikasihi. Pokoknya kita bisa bicara hal-hal positif. Oh, di Israel itu ada banyak orang pinter dan lain sebagainya. Sejarah dunia banyak berfokus kepada daerah timur. Dan itu salah satunya juga bangsa Israel. Nah, tapi lebih daripada itu, kalau kita melihat teman-teman dari narasi Alkitab, bangsa Israel ini tidak akan pernah lepas dari satu kata, bersungut-sungut. Dan hal ini sebenarnya menggambarkan bangsa yang tidak pantas di hadapan Tuhan
untuk dijadikan umat pilihan kalau mereka merasa bahwa kami lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, Tuhan memilih kami, bangsa Israel. Nah teman-teman, mari saya ajak kita semua untuk melihat narasi ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal 15 ayat ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan untuk kita semua. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah teman-teman, di dalam kondisi kelelahan, mereka capek mengitari padang gurun, di daerah yang begitu panas, kurang lebih 3 hari perjalanan. Dan di sana mereka tidak menemukan air untuk diminum. Sampai satu ketika mereka mendapati suatu tempat yang bisa kita katakan melepaskan dahaga kita ya. Ada sumber mata air. Namun ternyata sumber mata air ini kayaknya PHP begitu ya. Karena pahit rasanya. Nah di situ langsung mulailah gerutu. Langsung mulailah sungut-sungut dari bangsa yang dikasihi Tuhan itu. Mereka menunjukkan satu tindakan pemberontakan. Mereka melawan Musa. Mereka nggak minta baik-baik kepada Tuhan bahwa mereka butuh air minum. Dan ini menunjukkan suatu bangsa yang bebal. Di dalam gerutu itu teman-teman, hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Yang jadi pertanyaan begini, kalau kita memohon kepada Tuhan kan itu membutuhkan suatu ekspresi hati begitu ya. Memohon. Nah, di dalam memohon sebenarnya nggak salah. Tetapi apa bedanya dengan menggerutu? Nah kalau menggerutu ini selalu identik dengan orang-orang yang hanya selalu ngomel aja, yang hanya selalu bersungut-sungut aja, seolah-olah nggak pernah merasakan yang baik. Seolah-olah nggak pernah merasakan hal yang mengagumkan dari Tuhan. Dan inilah gambaran dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini padahal udah melihat kejadian-kejadian ajaib yang Tuhan lakukan. Itulah yang terjadi di Mesir dan bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Pada saat setelah semua itu terjadi, mereka memuji Tuhan dengan kalimat-kalimat yang mengagumkan lewat mazmur-mazmur. Tapi realitanya, tatkala mereka menyadari bahwa anugerah seolah-olah terhenti secara sesaat, mereka langsung bersungut-sungut, mereka langsung menentang Musa. Bahkan kalau kita mau lihat di pasal-pasal berikutnya, di situ mereka seperti membuat imajinasi palsu begitu loh. Mereka membayangkan hal-hal yang konyol yang sebenarnya mereka nggak terima sama sekali. Mereka selalu ngomong seperti ini, ngapain lu bawa kami ke tempat yang panas, ke tempat yang gersang seperti ini hanya untuk membunuh kami. Lebih baik kami di Mesir dan kami makan daging enak-enak di sana. Kalau cuma bawa kami ke sini untuk membunuh kami, nggak usah deh. Nah ini imajinasi-imajinasi konyol dari bangsa Israel. Padahal mereka udah melihat segala macam hal yang mengagumkan. Jadi di sini teman-teman, bisa kita katakan bahwa tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk tidak mengucap syukur atau tidak percaya kebaikan Tuhan. Atau tidak percaya kedaulatannya Tuhan. Tuhan bukan cuma menunjukkan melalui peristiwa buruk itu bahwa bangsa Israel ini kualitas imannya itu rendah banget. Tuhan juga menunjukkan bahwa kualitas dari bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka itu yang pertama, mereka cepat betul melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka cepat melupakan segala karya-karya ajaib.
Makanya hasil akhirnya adalah bersungut-sungut. Nah teman-teman, bersungut-sungut akan tetap menjadi bagian kita walau hanya diperhadapkan dengan hal-hal sulit yang kecil. Hal itu terjadi karena kita begitu lekas melupakan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan pernah lakukan bagi kita di waktu-waktu sebelumnya. Coba pikir deh, ketika kita membaca teks ini, kita sering mungkin berpikir bahwa, loh kok bangsa ini kayaknya bandel banget ya. Bangsa ini kok modelnya kayak gak ada rasa terima kasihnya di hadapan Tuhan. Gak pernah mau mengingat segala yang baik dari Tuhan. Teman-teman sadar tidak sadar, narasi ini ketika kita baca ini mencerminkan diri kita juga loh. Kita juga sering hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bersyukur. Kita banyak menikmati yang baik. Tapi tatkala Tuhan mengizinkan hal sulit terjadi untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik melalui proses hidup, kita sering bersungut-sungut. Suatu kali kakak pernah makan di rumah makan ya. Dan ada seorang ibu, dia membawa dua anak kecil-kecil. Nah, anak yang satu ini di piringnya itu, ya otomatis udah lengkap lah ya dengan makanan. Terus ada sendok dan ada garpu. Nah di anak yang satu hanya ada sendok. Dan anak yang piringnya hanya ada sendok ini dia menggerutu. Dia marah banget. Pikirnya dia bahwa hal itu terjadi karena mamanya tidak memperjuangkan sehingga garpu itu berada di piringnya. Nah teman-teman, saya nggak bisa bayangkan ya, anak-anak yang mulai dari sejak dini udah tahu model gerutu itu sekalipun nggak pernah diajarin. Nah inilah natur berdosa teman-teman. Natur berdosa itu bukan pada saat kita diajarin. Bahkan di saat kita nggak sadar sama sekali, kita juga udah bisa melakukan tindakan-tindakan pemberontakan terhadap Tuhan. Kita bisa menunjukkan hal-hal yang tidak ada rasa syukurnya sama sekali. Dan teman-teman, dosa itu bukan cuma berbicara tentang bagaimana kita menyakiti hati sesama dengan kelakuan kita. Tetapi juga ketika kita di dalam dosa itu, kita melanggar perintah Tuhan dan kita menyakiti hati Tuhan. Dan ini sayang banget ya, apalagi kalau kita hidup di dalam komunitas gereja. Nah apalagi bangsa Israel ini teman-teman, mereka bukan cuma hidup di dalam komunitas orang-orang yang mengenal karya-karya Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam tuntunan Tuhan sendiri. Mereka melihat cara Tuhan yang mengagumkan itu langsung, tetapi mereka bisa dengan cepat melupakan. Itu tandanya karena ketika mereka mengikut Tuhan, mereka memanfaatkan yang namanya kebaikan Tuhan. Tetapi mereka nggak mau ikuti setiap aturan Tuhan. Mereka hanya tahu Tuhan itu maha baik. Tapi mereka nggak pikir Tuhan itu maha adil. Saya bacakan ya di ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah teman-teman, melalui ayat yang kita baca ini, kita mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita menjadi orang percaya, kita bukanlah orang yang bakalan luput dari kesulitan. Kesulitan itu mungkin terjadi kepada hidup kita untuk menyatakan kualitas iman kita. Untuk memupuk kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depan. Untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Ini cara Allah memakai kesulitan itu. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan gak bakalan bilang bahwa kesulitan itu gak bakalan ada. Salah. Tetapi Tuhan mau bilang, di dalam kesulitan itulah aku ada bersama-sama dengan engkau, aku menyertai engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Namun poin penting yang perlu kita pelajari di sini adalah apa? Tuhan bilang, bahwa bangsa yang dipilih Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan bukan berarti luput dari hukuman kalau mereka berbuat salah. Jadi jangan pernah berbicara tentang Tuhan maha baik, ditekankan hanya maha baiknya, hanya maha kasihnya. Tapi kita lupa keadilan Tuhan. Tuhan bukan hanya menghukum bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia, Tuhan bukan hanya menghukum bangsa-bangsa yang hidupnya amburadul, tapi Tuhan juga akan menghukum bangsa-bangsa pilihan Dia, kalau hidupnya juga tidak berkenan. Karena Tuhan bilang, karya-karya ajaib yang menakutkan yang pernah aku lakukan kepada bangsa Mesir akan juga aku lakukan kepadamu kalau kamu nggak hidup sesuai dengan perintahku.
Nah teman-teman, jadi kita harus belajar ya. Kita bukan cuma belajar untuk mengenal Allah yang maha kasih. Tetapi kita juga harus belajar mengenal Allah yang maha adil. Keadilan Allah itu ditandai dengan hukuman. Kalau kita berbuat salah. Tapi bukan berarti Allah benci kepada kita. Tidak, Allah mendidik kita bisa melalui hal sulit. Allah juga mendidik kita melalui penghukuman. Karena idealnya orang tua itu teman-teman, ketika kita lihat orang tua yang sering ngomel, orang tua yang misalnya sering marah-marah, itu bukan karena kesukaan mereka adalah marah-marah. Tetapi coba deh kita refleksi kembali. Kadang-kadang kita itu hidup di dalam ketidakberkenanan di hadapan orang tua. Namun terkadang ketika orang tua sudah habis kata mengungkapkan apa sih sebenarnya kesalahan kita, ya ekspresi mereka tidak lain hanya marah-marah terus. Karena mereka mengarahkan anak yang memang benar-benar sulit diatur. Dan ini nggak bisa dipungkiri, kita semua sama kok. Kita semua sering memberontak. Tapi perlu kita tahu ya, jangan sampai pemberontakan kita didasari kepada, oh enggak, mama saya baik kok, nanti diampuni, papa saya baik kok. Tuhan itu maha baik kok, sekali selamat tetap selamat. Teman-teman jangan seperti itu. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan sekali-kali nggak pernah membiarkan kita kalau kita berdosa terus didiamin aja. Dan teman-teman, kita penting ya untuk belajar bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan itu. Sekecil apapun. Sekecil apapun kita harus mensyukuri. Jadi tatkala kita menghadapi hal sulit di dalam hal apapun, misalnya contoh ya, ini kan dekat-dekat untuk ujian nasional bagi siswa-siswa tingkat akhir dan untuk teman-teman yang mau naik kelas. Ketika kita mulai berpikir, aduh ini apakah bakalan datang mujizat ya kalau saya menghadapi ujian. Teman-teman perlu sadar, Tuhan caranya untuk menolong kita bukan selalu di dalam bentuk mujizat. Tetapi terkadang Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang seperti bangsa Israel. Ada kalanya Tuhan kasih mujizat, ada kalanya Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk berjalan terus di padang gurun, melewati kesukaran-sukaran karena pimpinan Tuhan. Begitupun dengan kita. Ingat kita sekarang sudah ada di posisi mana. Kalau kita udah mulai merasa lemah, kita udah mulai merasa aduh kok sulit banget ya. Kok kayak nggak ada yang bimbing saya, kok nggak ada yang support saya ya, kok nggak ada yang tolong saya ya. Kita perlu ingat kita ada dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita dan yang selalu mendidik kita di dalam keadilan. Dan Tuhan mau kita berjalan sesuai dan surut kehendak Tuhan. Kita percaya Allah yang mengagumkan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia bukan cuma bisa membelah laut teman-teman. Tapi dia mengubah rasa air yang pahit itu menjadi manis. Kalau air pahit dirubah menjadi air tawar normal ya, itu bisa jadi kebetulan. Tapi kalau ini manis, itu pun tidak bisa dijelaskan oleh sains. Dan Allah yang mengagumkan, Allah yang ajaib, yang melakukan perkara-perkara ajaib kepada bangsa yang bersungut-sungut itu adalah Allah yang sama yang sering kita muliakan. Namun kita juga sering berperilaku sebagai pribadi yang bersungut-sungut. Yuk kita belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Kita memandang Allah sebagaimana yang semestinya. Kita jangan hanya mengerti Allah dari atributnya yang enak-enak aja. Allah baik, Allah kasih. Jangan, tapi kita melihat dari sudut pandang yang lain. Bagaimana Allah itu kudus dan Allah tidak berkenan dengan kehidupan kita yang semena-mena. Salah satu tindakan semena-mena yang paling Allah nggak suka adalah ketika kita bersungut-sungut. Dengan bersungut-sungut sebenarnya kita sedang berbohong. Kenapa kakak bilang berbohong? Karena dengan bersungut-sungut, kita menganggap bahwa Allah itu nggak pernah lakukan yang baik bagi kita teman-teman. Dengan bersungut-sungut kita seperti memandang Allah itu nggak mampu. Padahal nyatanya kita boleh sampai sekarang ini karena pertolongan dari Allah yang mengagumkan itu. Mari kita refleksikan kembali seberapa jauh hubungan kita di dalam Tuhan itu erat. Kenapa? Terkadang, coba kita pikir ya, nggak semua orang yang hidup di dalam lingkungan gereja adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sama halnya dengan bangsa Israel loh teman-teman. Mereka hidup di dalam komunitas yang dipilih Tuhan, tetapi tidak semua hidupnya di dalam Tuhan. Nah kakak ambil contoh sederhana begini. Orang selalu mengidentikan kalau orang yang hidup di dalam gereja itu adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Belum tentu. Apalagi kalau kita lihat ya, di Insta itu ada banyak sekali video-video singkat yang berhubungan dengan orang mati pada saat sembayang. Orang mati pada saat sembahyang terus dibilang begini. Hashtagnya itu seperti ini. Izin pergi ibadah, pulangnya ke surga.
Karena matinya di dalam rumah ibadah. Orang mengidentikan kalau mati di dalam rumah ibadah itu adalah orang yang nantinya akan mati masuk surga. Nah ini bagi saya keliru, ini salah ya kalau kita mengeneralisasikan seperti itu. Kenapa? Karena bisa aja kalau misalnya ya, TO ya, target operasi begitu ya, dari polisi. Terus dia mengejar buronan, dan buronan ini lari ke dalam gereja. Dan pada saat dia ditembak, dia mati dalam gereja. Terus kita bilang, gak apa-apa dia udah mati dalam gereja, dosanya diampuni. Tentu tidak. Jadi sekali lagi ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita ketika kita ada di komunitas orang percaya. Seharusnya ketika kita ada di komunitas orang percaya, kita harus saling membangun hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena di dalam hal ini kelihatan Musa seperti top leader, pemimpin besar. Tetapi kita perlu ingat, Musa juga bergumul berat karena yang dia pimpin adalah bangsa yang gak bisa diatur. Tetapi alangkah indahnya ketika kita hidup bersama-sama dengan komunitas yang saling membangun. Tidak ada yang berjuang sendiri, semua saling menopang, saling menguatkan. Dan saya percaya semua orang yang beribadah, yang melayani adalah orang-orang yang saling menguatkan. Ini contohnya kan, mereka semua saling melayani, saling menopang, berbagian di dalam setiap pelayanan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan kita perlu syukuri itu. Kita tidak lebih baik daripada orang-orang lain. Kita tidak lebih pintar, kita tidak lebih kaya, kita tidak lebih dari apa-apa. Namun ketika Tuhan pakai kita, itu bukan karena kita layak. Namun karena Tuhan pakai kita, akhirnya kita jadi layak. Jadi yuk kita bersyukur kepada Tuhan dan stop untuk hidup di dalam sungut-sungut. Apakah gampang? Tidak. Tapi mari kita belajar. Tuhanlah yang akan mampuin kita. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini memimpin kami agar kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan kami sadar Tuhan ini sulit, namun mampukan kami semua. Kami semua terbatas, namun kami percaya Allah Roh Kuduslah yang memimpin kami. Sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan sangat baik kepada kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Dia. Secara berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Dan kami juga bersyukur ketika Engkau memelihara kami dan kami mengingat semuanya itu, dan kami pengen mengekspresikan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami lewat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Ajar kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami juga Tuhan mau berdoa bagi setiap anak-anak pemuda dan remaja di seluruh GKA Elion, agar semakin juga mengasihi Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan, mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua mereka dimanapun mereka berada. Kiranya selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, di dalam apapun yang mereka kerjakan untuk bertanggung jawab, memenuhi setiap kebutuhan keluarga juga di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam apapun yang mereka lakukan, mereka menampakkan terang kasih Kristus dimanapun berada. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan segala persembahan kami kiranya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Doksologi. Sumber berkat, puji Dia swaciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam apapun yang kami lakukan, di dalam apapun aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Allah Tritunggal selalu menuntun kami. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera dari ketiga pribadi yang agung menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan